tau gak sih Bel, kemarin tuh aku pergi ke mall, lihat lipstick edisi terbatas. Iya Dis, rame yang beli. Nggak juga, soalnya emang nggak ada yang mau karena lipstiknya juga bukan merek terkenal. Tapi aku barang banyak banget, bahkan waktu keluar dari tokonya aja aku balik lagi buat beli beberapa lagi. Hah? Kok? Sebenarnya aku lagi kesel sih waktu itu, soalnya aku baru aja dapat sama pacarku. Perilaku Adis yang berbelanja lipstik tadi dinamakan sebagai perilaku compulsive buying. Perilaku membeli yang tidak bisa dikontrol oleh Adis, termasuk sebagai bentuk pelampiasan dari perasaan tidak nyaman yang sedang dimilikinya. Buktinya, setelah berdebat dengan pacar, Adis membeli lipstik dalam jumlah yang banyak. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian ciri-cirinya. Pertama, mereka cenderung mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak. Bahkan terkadang mereka juga nggak sadar kalau ternyata mereka sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk belanja. Hal itu bisa terjadi karena mereka punya dorongan yang kuat untuk berbelanja. Pokoknya mereka itu bakalan belanja sepuasnya sesuai dengan kemauan mereka. Kedua, mereka punya rasa senang kalau sudah berhubungan dengan yang namanya belanja. Prinsip mereka itu, item is first, money just template. Barang itu yang utama, sedangkan uang itu hanya pajangan. Pikiran mereka cuma dipenuhi dengan belanja, dan belanja, walaupun barang yang mereka beli itu tidak memiliki manfaat yang penting. Ketiga, walau mereka belanja dengan jumlah yang banyak, di sisi lain mereka juga punya perasaan menyesal yang dalam, karena mereka sudah membeli banyak barang. Inilah kenapa pepatah mengatakan bahwa penyesalan itu selalu datang di akhir. Penyebab kompulsif buying yang pertama terdapat faktor biologis atau neurologis, misalnya kesulitan dan mengendalikan diri yang ternyata bisa diturunkan secara genetik keluarga loh. Nah yang kedua terdapat faktor psikologis, misalnya harga diri yang rendah yang membuat orang itu berbelanja supaya lebih percaya diri. Lalu yang terakhir, kalau dari faktor sosial, orang itu bisa kecanduan belanja karena belanja kan lebih diterima di masyarakat daripada alkohol atau narkoba misalnya. Jadi dia akan lebih memilih untuk belanja sebagai penghilang stresnya. Terus dampak apa sih yang muncul dari compulsive buying? Nah yang pertama, masalah keuangan semisal hutang atau susah menabung. Yang kedua, gampang cemas dan stres karena terjebak siklus buying. Yang ketiga, merusak hubungan dengan orang lain karena lebih memprioritaskan belanja daripada teman atau keluarganya. Nah yang keempat, karena masalah pinjam uang. Jadi salah satu solusi yang dapat kita terapkan untuk mengurangi compulsive buying adalah melakukan mindfulness. Mindfulness sendiri bisa kita lakukan di rumah seperti melakukan meditasi singkat yang melatih pernapasan dan kesadaran untuk membuat kita menjadi punya kendali atas apa yang kita lakukan, terutama untuk perilaku compulsive buying. Nah, selain tadi ada mindfulness, ternyata ada strategi lain yang dinamakan dengan strategi keuangan. Strategi ini dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pengeluaran uang yang dianggap abnormal atau tidak wajar. Cara untuk meningkatkan perencanaan keuangan itu dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Cara-cara ini dapat digunakan untuk menghindari jebakan dari perilaku compulsive buying. Oke, terima kasih banyak karena sudah menonton video kami sampai akhir, dan semoga teman ilmu yang kami berikan dapat diguna di masa depan kalian. Bye-bye.